Dispuspan kedatangan tamu-tamu istimewa yang akan memberikan informasi dan edukasi bagi kita semua terkait dengan program BNN, yaitu Bersinar, bersih lingkungan kerja dari narkoba. Kita sapa langsung tamu-tamu istimewa kita. Yang pertama adalah Bapak Joni. Beliau selaku penanggung jawab pemberdayaan masyarakat BNN Provinsi. Selamat siang Pak Joni, apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Tamu yang kedua, beliau adalah Mas Agni Fari Smith. Beliau adalah sahabat LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Iya, apa kabar Mas Agni? Alhamdulillah Bu, Ya, alhamdulillah. Terima kasih bisa meluangkan waktu ini di siang hari setelah kegiatan. Kami dari Dispuspan ingin berdiskusi, meminta informasi bagi sahabat Dispuspan terkait dengan program yang digelurakan atau program yang menjadi unggulan ya Pak ya, Bersinar. Sejak kemarin di Dispuspan kedatangan banyak tamu ya, peserta-peserta yang mengikuti kegiatan terkait dengan program yang dicanangkan oleh BNN. Kalau boleh saya tahu nih, ke Pak Joni dulu mungkin, karena beliau sebagai penanggung jawab pemberdayaan masyarakat BNN Provinsi. Program Bersinar ini adalah salah satu program utama begitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, kondusif, bebas dari penyalahgunaan narkoba. Betul Pak Joni begitu? Nah, seberapa besar nih ancaman narkoba? Karena kemarin kita bicaranya di lingkungan kerja instansi. Saat ini di dunia pendidikan atau di lingkungan pendidikan. Nah, seberapa besar nih ancaman narkoba di lingkungan pendidikan kita saat ini, dan mengapa nih kok generasi muda ini yang banyak mengalami penyalahgunaan narkoba? Boleh dijelaskan Pak Joni? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Ya memang seberapa besar ancaman bahaya narkoba ini, ya kalau kita bilang seberapa besar. Makanya BNN tidak bisa bekerja sendiri Bu. Jadi kami harus bersinergi dengan instansi lain, dan hari ini kita bersinergi dengan sahabat LPSK karena memang nanti agar mereka tuh mempunyai kemampuan atau keberanian untuk melaporkan ketika dia mengetahui di lingkungannya dia tuh ada yang diduga misalnya penyalahguna seperti itu. Nah, memang nih target kita memang ini kan setiap tahun prevalensi penyalahgunaan naik Bu. Dari tahun 2023 itu 1,73%, sekarang di tahun 2025 prevalensi kita menaik menjadi 2,14%. Masih tinggi ya Pak Joni? Iya, kalau misalnya 2,14% itu kira-kira hampir 4,4 ribu jiwa penduduk Indonesia yang terpapar penyalahgunaan. Ya memang target kejahatan narkotika ini atau target kejahatan narkoba ini memang disasar adalah anak-anak muda. Ya usia umur 15 tahun. Target pelajar nih kebanyakan. Iya, pelajar. Kalau 15 tahun sejak SMP mereka sudah ini. Ya awalnya memang mereka coba pakai, itu pun karena memang lingkungan yang bisa membuat mereka coba pakai, teman sebaya. Gitu. Jadi kalau ada teman yang pakai, ditawarkan coba pakai, cobalah mereka. Itulah tarik sasaran kita, kenapa jadi lembaga pendidikan ini penting juga kita melakukan sinergitas. Paling tidak di lingkungan pendidikan mereka bersih dari narkoba seperti itu. Memang kalau di pendidikan itu memang luar biasa ya, karena anak-anak ini kan dari berbagai latar belakang keluarga ya kan. Kebanyakan kalau saya lihat ini yang menyalahgunakan narkoba ini biasanya dari masyarakat yang tidak mampu gitu kan. Mungkin ini faktor keluarga, faktor lingkungan gitu. Nah, hal-hal yang seperti itulah Pak Joni mungkin yang menjadi ancaman bagi generasi muda ini. Karena merusak jiwa kan. Nah, dengan adanya Bersinar ini kan mungkin
memberikan informasi awal, bisa mendeteksi diri, memberikan edukasi buat pelajar gitu, sehingga mereka bisa memanage agar tidak preventif ya, istilahnya kan preventif untuk tidak menyalahi narkoba. Nah, kalau ke Mas Agni selaku sahabat LPSK ini, saya masih awan nih dengan LPSK ini ya. Boleh dijelaskan tugas dan tupoksinya terkait dengan narkoba atau dengan hal-hal yang mungkin bisa ini ya, memberikan edukasi ke para generasi muda atau generasi tua ini juga, kadang kita nggak paham nih. Jadi saya juga tahunya baru apa sih LPSK. Baik teman-teman, ini disapa sahabat Disput Parpora ya. Sahabat Dispuspan. Dispuspan ya. Dinas Perpustakaan dan. Oke, sahabat Dispuspan dimanapun berada ya. Saya akan menyampaikan perkenalan nih tentang LPSK. LPSK itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Bu. Nah, hadirnya LPSK itu adalah hadirnya negara sebagai lembaga negara yang bertujuan untuk memberikan para saksi dan korban itu rasa aman. Sehingga dalam memberikan keterangan untuk mengungkap peristiwa pidana, khususnya tentang P4GN ini ya, pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika di tengah masyarakat itu bisa lebih masif pelaporannya gitu ya, Bu. Karena di tengah masyarakat sebagaimana Pak Joni tadi katakan, peredarannya itu sudah merambah ke sekolah-sekolah, dan ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Nah, kehadiran LPSK itu diharapkan menjadi sebagai alternatif tempat pengaduan. Tadi sebagaimana BNN sudah memberikan nomor pengaduan ya. Nah, kita menjadi alternatif agar para masyarakat apabila melihat hal-hal yang mencurigakan berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba, peredaran gelap narkoba, itu bisa melaporkan itu kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini aparat penegak hukum. Nah, biasanya mereka khawatirkan takut diburu ya oleh pengedar, oleh bandar. Disinilah LPSK itu hadir, Bu, memberikan perlindungan. Nah, beberapa di antara program perlindungan LPSK itu, satu adalah perlindungan fisik. Kalau dia sudah sampai dikejar-kejar oleh bandar pengedar dan ada memang potensi faktual dan potensial ya apabila dianya mengancam jiwa, nah LPSK bisa berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menjaga rumahnya atau pengawasan melekat, Bu. Dia kemana-mana bisa diikuti. LPSK ini berkantor di mana ini? Ya, LPSK itu pusatnya ada di Jakarta. Nah, LPSK ada beberapa kantor cabang yang saya tahu ada di Jogja gitu ya, ada di daerah Sulawesi, kemudian daerah Jawa, saya lupa nih antara Jawa Tengah, Jawa Timur, dan untuk wilayah Kalimantan ada wacana memang petinggi-petinggi LPSK itu berkunjung di daerah Kaltim, pemerintahan Kaltim. Cuman ini perlu saya update lagi mengingat kita efisiensi anggaran ya. Kalau ditarakan aja itu di merger beberapa perangkat daerah untuk jadi satu untuk penghematan anggaran. Nah, ini jadi kendala mungkin di pusat untuk membentuk kantor cabang karena kan butuh dana operasional yang banyak. Jadi selama ini bergabung dengan BNN gitu, LPSK-nya? LPSK itu mitra. Kalau di pusat LPSK itu sudah ber-MOU malah sama BNN nasional ya, Badan Narkotika Nasional, untuk para pelapor-pelapor itu, Pak, itu sudah ada MOU dengan BNN supaya ketika ada yang mengancam jiwa para pelapornya itu bisa dilindungi. Nah, ini sedikit, Bu, izin, Bu. Karena kantor cabang tidak bisa dibuka di mana-mana di wilayah Indonesia, maka strategi dari LPSK itu memperbanyak relawan sahabat saksi korban. Makanya dalam acara tadi yang digelar BNNP, secara tidak langsung kita mengundang peserta untuk menjadi aktif berperan sebagai sahabat saksi korban yang jadi mitra LPSK yang aktif melaporkan penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan seterusnya. Seperti itu, Bu. Tadi kalau saya lihat tadi kan pesertanya itu dari Bapak Ibu guru ya, Pak ya? Iya. Di dunia pendidikan. Ya, tingkat SMA ya? Ya, ada tingkat SMA dan perguruan tinggi itu, Bu. Siap. Berarti lingkungan sekolahan dan Ya, kampus. lingkungan pendidikan dan kampus. Memang itu daerah rawan ya, Pak? Ya, ya, ya. Generasi muda. Generasi muda ini kan benar-benar sasaran utama Ya. gitu ya. Karena kan labil anaknya kan labil. Nah, misalkan ini dari pihak sekolah gitu ya, ada salah satu siswanya yang menyalahi Penyalahgunaan. narkoba. Nah, mekanisme pelaporannya untuk mendapatkan perlindungan ini
misalkan nih, oh teman saya ini ada nih yang pengedar, mau melaporkan, takut gitu, atau dia dipaksa ikut menikmati apa tadi itu barang haram ya Pak ya, kasarnya itu kan itu adalah hal-hal yang merusak generasi muda. Ini bagaimana mekanisme pelaporannya ke LPSK ya? SBNN. Atau ke BNN? Oke, baik Bu. Ya, ini makanya lah inilah kita bersinergi dengan lingkungan pendidikan dan perguruan tinggi kan Bu. Harapan kita memang ketika mereka mengetahui ada peredaran di kampusnya, mungkin ada penyalahguna misalnya murid atau mahasiswanya, ini memang langsung kita perpanjangan kita lah nih mereka-mereka ini ke laporin ke BNN Bu. Langsung aja karena kami ini di jaringan, bukan di jaringan di lingkungan pendidikan, sehingga nanti kegiatan itu tidak ada lagi hambatan-hambatan Bu. Jadi langsung kita dilapor ke BNN, nanti langsung BNN menindaklanjuti. BNN berkomitmen bahwa penyalahguna itu memang sebagai korban Bu. Jadi dia memiliki hak untuk dilakukan rehabilitasi seperti itu. Ketika dia nanti tersangkut dengan jaringan, nanti kita berkoordinasi dengan bidang pemberantasan seperti itu sih Bu anunya. Jadi mereka lapor langsung ke BNN langsung nggak masalah Bu. Iya, nanti langsung ke BNN. Rahasia ya Pak ya. Istilahnya kan benar-benar dijaga ini. Ya, jadi kita sudah bilang tadi bahwa siapapun pelapor masyarakat itu di silent Bu. Jadi kita tidak bilang ibu A, ibu B, si A, si B, tidak. Karena memang BNN sampai dengan hari ini penangkapan, ungkap kasus itu memang peran serta masyarakat Bu. Karena BNN tidak bisa sendiri. Peran serta masyarakatnya ada lingkungan pendidikan, masyarakat awam, instansi pemerintah, swasta dan sebagainya seperti itu. Iya, bersinergi Bu. Memang harus begitu. Iya, komitmen stakeholder ya. Memberikan sanksi yang tegas nih. Iya. Siap, seperti itu. Jadi anak-anak yang di bawah umur tuh wajib direhab ya Pak? Iya, dia punya hak untuk deh. Kalau dia penyalahguna ya Bu. Jadi dia penyalahguna tuh dia punya hak untuk direhabilitasi. Nah itu. Terus kalau anak di bawah umur, kalau ada yang pengedar itu gimana? Oh, pengedar. Ya itu nanti sebenarnya bukan ranah saya Bu, tapi kalau nanti pengedar tuh itu ranahnya pemberantasan ya Bu ya. Nanti ditindaklanjuti Bu, di asesmen dulu. Kita ada tim asesmen terpadu misalnya. Benar dia masuk dalam jaringan atau tidak. Itu kan betul-betul ada pembuktian ya Bu, ada pembuktian, ada asesmen seperti itu. Ya kalau dia pengedar kan ada ini ya Bang ya, apa namanya? Tahanan anak apa bermasalah dengan hukum itu hukum tetap jalan. Kalau dia pengedar plus pengguna ya hukumnya jalan, rehabilitasinya jalan karena hukum tidak bisa diabaikan kan Bu. Karena jangan sampai itu kok bisa tidak apa-apa kok tidak boleh begitu. Jadi kalau dia memang melanggar hukum, sanksi hukum tetap jalan sesuai dengan kapasitas dia anak misalnya punya anak dewasa dan sebagainya. Seperti itu mungkin yang Saya namanya begitu. Oke. Ya baik. Tadi ditanyakan bagaimana pelaporan di LPSK, tadi sudah disampaikan dari BNN, saya melengkapi ya Pak ya. Jadi pelaporan di LPSK supaya menjadi terlindung LPSK itu harus memang menempuh mekanisme hukum. Artinya ketika orang ini mau ngelapor, nggak bisa langsung dia ngajuin perlindungan ke LPSK. Dia harus bikin LP dulu di Polres misalkan. Adalah yang namanya laporan pengaduan. Mau laporan pengaduan, LAP2 atau laporan polisi, itulah yang menjadi berkas administrasi Pak, syarat formil material yang akan diusulkan ke LPSK sebagai terlindung, kartu keluarga, KTP gitu ya, dan di situ dijelaskan informasi bagaimana dia mendapati hal-hal yang mencurigakan berkenaan narkoba. Selanjutnya nanti akan dinilai oleh pihak LPSK. Ketika kemudian itu memenuhi syarat formil dan material, nanti akan ada penelaahan, akan ada wawancara kepada yang lapor nih Pak. Apakah betul informasinya ini bisa mengungkap peristiwa pidana? Ya, asal melapor kan? Betul. Nah, makanya tadi saya dalam paparan Bu, sebenarnya masyarakat itu tidak dibebani mencari alat bukti ya Pak ya. Itu tugasnya penyidik. Sifatnya melapor. Melapor itu dalam artian proses hukum bukti petunjuk namanya. Misalnya ada kegiatan yang mencurigakan, apa itu? Jadi kerjasama dengan masyarakat kitanya. Iya betul Bu. Kemudian itu harus syarat formilnya terpenuhi Bu. Ada laporan pengaduan masyarakat atau laporan polisi. Selanjutnya saya ingin menambahkan dari segi apabila melibatkan anak-anak.
Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu diatur Pak, bahwasanya kalau konteksnya narkoba ya, dia nanti diproses tuh oleh penyidik. Kemudian barang yang ditemukan narkoba itu, entah dia pengguna atau pengedar, ditimbang. Saat ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, itu ada penyelesaian yang namanya di luar pengadilan atau diversi atau restoratif justice, diatur tuh Bu. Jadi anak ini nggak serta-merta diproses hukum, dilihat dulu ancaman hukumnya di bawah 7 tahun nggak. Jadi syarat diversi bagi anak ini ada 2. Yang pertama, dia belum pernah melakukan tindak pidana. Kedua, ancaman hukumnya di bawah 7 tahun. Kalau hasil pemeriksaan daripada penyidik barang itu tadi beratnya di atas 7 tahun, nah itu nggak bisa. Kalau dia di bawah 7 tahun, ada peluang dia untuk melakukan diversi. Nah, diversinya kan ini biasanya kalau ada lawan kayak penganiayaan, ada pihak korban kan. Nah, ini kalau ketangkap anak, pengalaman saya mendampingi kasus narkoba ini di Tarakan, ada anak yang dianya ditemukan sabu-sabu Pak. Kemudian ditimbang, ternyata ancaman hukumnya di bawah 7 tahun. Nah, itu diversinya dia sendiri dengan melibatkan Bapas, Peksos dari Dinas Sosial, dari masyarakat ya, dari kelurahan tempat dia ngedar, dan kemudian di situ dilakukan proses RJ namanya, diversi penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Jadi dia diberikan kesempatan untuk dikembalikan kepada orang tua untuk dibina atau ditempatkan di lembaga latihan kerja. Ya, dibikin berita acara Bu. Selanjutnya dimintakan penetapan pengadilan. Diarahkan ke hal yang positif gitu ya. Ya, dia diberikan pembinaan, dilibatkan dalam kegiatan masyarakat. Selalu Bu, pendampingan, monitoring, evaluasi dilakukan saat anak dikembalikan ke orang tua. Artinya dengan adanya pengembalian ke orang tua, pendampingan dan diarahkan ke BLK tadi, dan kerja, saya pernah dengar ini kalau di sekolah itu ada yang namanya Satgas. Satuan tugas. Ya, apakah Satgas itu apakah benar itu seperti duta narkoba yang menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, dan agen-agen perubahan ini atau duta narkoba atau yang disebut tadi Satgas ya, Satgas itu apakah sangat berpengaruh nih, bisa membawa lingkungan kampus, lingkungan sekolah benar-benar bebas dari narkoba, dan apakah Satgas itu ada pelatihan nih dari BNN? Karena kan nggak asal-asal dijadikan Satgas ya, Iya, ya memang harapan kita di lingkungan pendidik itu ada Satgas, dan memang Satgas sangat berperan Bu. Ya itu kita bilang BNN ini perpaduan tangannya kita buka di jaringan. Di sekolahan ini banyak, karena terbatasan kita kan nggak bisa kita menjangkau, maka kita bentuk situ ada agen pemulihan, ada relawan, kemudian ada penggiat P4GN, semua itu ada BIMTEK-nya Bu. Jadi biasanya kalau kita instruksikan misalnya kamu bikin Satgas, itu biasanya personilnya atau anggotanya yang sudah dapat BIMTEK atau bimbingan teknik oleh BNN Bu. Itu memang ya harapan kita adanya Satgas itu mereka lebih care lah di lingkungan, minimal di lingkungan pendidikannya mereka lah, di lingkungan itu mereka tahu ada peredaran, ada kejahatan dan sebagainya, itu mereka dapat menangani secara dini lah seperti itu. Nanti kembalinya nanti dia berkoordinasi sama kita di BNN misalnya seperti itu. Ya tadi betul Bu, dikata Bang Farid tadi memang ya anak-anak ini kan perlu dilindungi dan sebagainya. Nah, kenapa kami menggandeng LPSK ini? Banyak masyarakat itu Bu, dia takut melapor gitu loh. Kan kita sudah bilang nih, kita punya call center apa, tapi kita paham juga, kita mengerti juga bahwa siapa yang menjamin ya. Makanya kami gandeng LPSK bahwa memberikan pencerahan bahwa kalian teman-teman atau masyarakat itu melapor itu bukan disuruh menangkap, tidak gitu, memantau, melihat, menganalisa seperti itu aja cukup gitu. Nanti selanjutnya untuk diteruskan mana yang lebih yang berhak menangani seperti mungkin itu Bu yang ininya seperti itu. Iya, karena sekali lagi BNN menangkap itu tidak bisa sendiri Bu. Penangkapan atau ungkap kasus yang selama ini ya memang karena ada informasi dari masyarakat seperti itu, dari masyarakat. Kalau nggak bisa gitu. Dan Mas Ya. LPSK ini kan fungsinya tadi untuk melindungi si dan korban. Sejauh ini banyak yang ditangani kasus pengaduan ke LPSK. Baik. Ini yang muda-muda ini ya. Yang tahu muda ini. Jadi tadi saya paparkan dalam kegiatan ini ada 10 tindak pidana prioritas yang menjadi garapan wewenang LPSK Pak.
ada terorisme, ada pelanggaran HAM berat, penganiayaan berat, ada yang namanya peredaran narkotika, terus ada kekerasan seksual, ada juga TPPO, TPPU, dan tindak pidana yang mengancam jiwa. Nah, kalau tadi konteksnya narkoba, sampai saat ini tuh belum ada yang kemudian melapor ke LPSK. Makanya saya senang nih dengan adanya perbanyak kegiatan seperti ini, mengundang sahabat saksi korban LPSK. Ini kan jadi luas informasinya. Ada banyak program yang bagus ya Pak di LPSK, seperti saya jelaskan tadi ya. Ketika dia jadi saksi dilukai, maka dia jadi korban. Itu bisa ngakses bantuan ini Bu, bantuan medis. Biasanya kalau saksi dikejar oleh bandar, dilukai gitu ya, itu tidak ditanggung BPJS. Betul. Makanya LPSK hadir itu untuk mengcover biaya medisnya. Oh bisa. Bisa. Kalau dia menjadi terlindung LPSK. Kedua, kalau dia hanya guncangan psikologis ya, dapat teror, intimidasi, sehingga dia menarik diri dari lingkungan, gangguan mental Bu. Terus ketika daerah untuk pembayaran psikolog jasanya tadi habis, APBD tarakan, itu bisa di backup oleh LPSK. Perannya luar biasa juga. Luas Bu. Luas sekali, bukan hanya melindungi aja, tapi bisa membackup Betul. hal yang dibutuhkan dari korban ini. Takut sekali Pak mau dia dikejar, diancam itu ya kan? Iya. Malah sejauh ini Bu, alhamdulillah lebih dari 5 kasus yang saya ajukan ke LPSK itu kebanyakan kasus kekerasan seksual. Itu tinggi Bu. Arahnya ke situ ya pastinya. Pasti akan ada kaitannya ya Pak ya. Bisa berdiri sendiri, Bu. Benar. Bisa ada saling berhubungan. Gara-gara narkoba, Karena play tadi. dia melakukan kekerasan seksual. Uang apa istrinya apa Bu, kayak gitu-gitu. Nah, ini anu lah Bu, lingkaran dia tuh. Bisa berdiri sendiri, bisa memang saling berhubung seperti itu. Apa dampaknya itu Pak? Iya. Iya. Oh iya. Iya. Ibu rumah tangga ini juga banyak ya. Iya. 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 Mungkin faktor ekonomi. Ya. Mereka bilang faktor ekonomi, sebenarnya mau enak-enak aja Bu, mau cepat enak dapat duit aja. Iya. Nah makanya di bidang pemberdayaan masyarakat Ibu, bagaimana kita memperdayakan mereka supaya berdaya, jangan sampai diperdaya oleh kejahatan narkotika ini atau kejahatan narkoba, begitu nah Bu. Iya, betul. Dengan BK, ya betul. Ya. Mengarahkan anak-anaknya ke hal-hal yang positif. Betul. Makanya harus bersedia gini dan terus bersosialisasi nih. Betul ya. Untuk hal yang seperti ini, apalagi tadi yang digunakan di dulu. Iya. Tapi kan dulu kan mensosialisasikan kembali. Iya. Dan harapan Mas ini dan Pak Joni terkait dengan program apa yang menjadi harapan agar yang memberikan ini bisa mengantisipasi dan mencegah agar durasi menjadi tidak terjadi penyalahgunaan. Ya, kan kalau khusus di bidang saya ya Bu ya, di bidang pemberdayaan itu bagaimana kita menciptakan atau mewujudkan stakeholder ini Bu, stakeholder ini di lingkungan pendidikan ini menjadi stakeholder yang adaptif dan responsif. Jadi dia bisa lebih berdaya begitu Bu. Itu tujuan kita. Jadi supaya mereka ini tahu melaksanakan apa, berbuat apa harus dilakukan apa seperti itu. Jadi memang harapan kami memang stakeholder ini harus dia bisa keberdayaan dia Bu seperti itu dengan kemampuan mereka masing-masing. Makanya hari ini kita berkumpul, kita memberikan sharing lah Bu, gitu, memberikan pengetahuan bahwa memang kita harus berdaya gitu, karena kalau kita tidak berdaya kita nanti akan diperdayakan oleh kejahatan narkoba. Iya, betul, dan berkelanjutan Bu, seperti itu. Mungkin itu Bu, dari saya. Ya baik, baru-baru ini Kemendikdasmen ya, kemarin itu Kemendikbud Ristek Dikti, nah, sekarang Kemendikdasmen. Nah, itu mengeluarkan Permendikbud yang isinya adalah setiap sekolah harus ada satgas atau Pokja ya, khususnya di pemerintah kabupaten kota untuk membentuk Pokja budaya sekolah aman dan nyaman. Nah kalau kita bayangkan di situ ada pengguna narkoba, peredaran narkoba ya, bagaimana sekolah itu jadi aman dan nyaman? Yang ada malah teler semua. Ya, salah satu ciri pengguna narkoba itu kan
menyebabkan para murid-murid atau mahasiswa itu banyak tidur dia kan. Artinya dengan adanya Permendikbud ini diharapkan selepas dari acara tadi ada ide gitu ya, bahkan dari kampus Politeknik Bisnis Kaltara ya Pak, ada BNK namanya, Badan Narkotika Kampus. Ya. Saya kira ini jadi inovasi. Ya inovasi memang mereka Inovasi ya. Bisa bilang apanya namanya, yang penting itu bergerak di PPGN nggak masalah, aman. Iya. Kita tulis BIMTEK gitu oleh Itu bisa diikuti lagi. Iya. Betul, menginspirasi ya. Kemudian kaitannya dengan LPSK Bu, nah ini tadi sempat disinggung oleh Pak Joni, kita mendorong nih. Sebenarnya di masyarakat itu banyak yang tahu ya Pak ya, Iya. terkait depan rumahnya misalkan. Sebenarnya ada samping kiri kanan ada. Iya, cuman Tidak berani. Tidak. Kita sudah dorong itu. tidak beraninya itu karena satu, dia tidak tahu ngelapornya. Tahu lapornya tapi takut mentalnya. Makanya ke BNN, tapi tidak mudah dia ke Hmm. BNN. Itu takut kami dikejar apa nah. Ya, padahal Bu kalau dia sudah bikin laporan polisi, ya kan, kemudian bisa diusulkan ke LPSK. Nah, LPSK itu akan turun Bu dari pusat setelah ditelaah tuh ya, dan memenuhi syaratnya, turun dari pusat ke sini, mendampingi langsung tuh, mulai dari proses penyidikannya di polisian, kejaksaan sampai ke pengadilan. Sehingga masyarakat itu tidak lagi berpikir berjuang sendiri, ya Pak ya. Betul. Dengan adanya LPSK ini diharapkan masyarakat menjadi kuat. Ada ketahanan masyarakat. Kalau tadi ada ketahanan keluarga, ini ketahanan masyarakat. Ya, ya. Apa maksud ketahanan masyarakat? Di mana individu masyarakat itu tidak apatis Bu terkait persoalan-persoalan tadi. Kan biasanya masyarakat berpikir, itu kan bukan saya, Saya, bukan keluarga saya. bukan keluarga saya dan bukan betul. urusan saya. Betul. Nah, sikap seperti ini salah di tengah masyarakat. Bisa jadi dia hari itu nggak kena, keluarganya datang tuh dari jauh-jauh, bisa jadi yang kena. Makanya setiap kejahatan itu Bu ya, kalau dibiarkan di tengah-tengah masyarakat pasti akan nyebar dan akan berdampak pada orang-orang yang ada di sekitar. Makanya kita menghimbau adanya LPSK itu mudah-mudahan Bu membuat mereka ke depan lebih banyak melapor dan peduli kepada lingkungannya, seperti itu. Jadi intinya program bersinar ini program yang benar-benar memberikan edukasi ke seluruh masyarakat, baik untuk lingkungan kerja instansi, lingkungan pendidikan, bahkan masyarakat luas ya Pak Joni. Kami berharap nih Pak, saya selaku ASN juga terus bergerak ya kan, terus BNN dan LPSK ini bergerak untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, karena kan di lingkungan kerja kita selaku ASN juga kemungkinan juga ada gitu ya kan, dan ini juga perlu disehatkan lingkungan kerja. Bagaimana kita jadi sehat kalau lingkungan kerja juga tidak sehat? Kayaknya besok ya Pak. Ya. Dan anak-anak juga gitu ya Pak ya, Iya. lingkungan kerja begitu, jadi benar-benar harus Siap. saya berdoa mudah-mudahan program bersinar ini terus maju dan sukses. Lain. Dan jadi pejuang pemberantas. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak atas informasinya dan edukasinya Mas Agni dan Pak Joni. Mudah-mudahan sukses terus dan selalu Amin. dan terus berjuang di pemberantasan. Terima kasih atas kehadirannya. Demikian sahabat Puspan, kita sudah banyak memberikan informasi terkait dengan program bersinar dari BNN. Semoga kita bertemu kembali di topik yang lain yang bisa bermanfaat bagi kita. Selamat siang sahabat Puspan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.